sekalian, minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai pertanian organik ya. Jadi pertanian organik ini adalah salah satu contoh dari sistem pertanian yang menerapkan sustainable ya, yang boleh katakan memenuhi apa yang diminta oleh MDGs ya, atau SDGs sekarang, sustainable the goal ya. Dan kenapa demikian? Karena dalam pertanian organik mengandung 3 tujuan sustainable atau 3 tujuan berkelanjutan, yaitu pertama dari aspek ekologi jelas ya, ada tujuan ekologi ya. Kemudian dari tujuan sosial dan juga tujuan ekonomik ya. Jadi pertanian organik itu pertama selain harus menjaga lingkungan ya, misalnya di sini terjadinya ekosistem balance, tidak adanya polutan kimia, kemudian membangun kesuburan tanah yang tinggi, air terpelihara kebersihannya, menjaga keberagaman biodiversity, kemudian juga ada manajemen ternak yang baik, dan ada konservasi sumber daya alam, dan tentu saja menghasilkan pangan yang aman. Juga secara sosial juga dia mencoba terciptanya aspek sustainable-nya, yaitu ada perdagangan yang adil, ada jaminan pasokan pangan yang terus-menerus bahkan sampai masa mendatang ya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan lokal ya. Kemudian ada kesetaraan gender dan juga menghormati budaya lokal. Kemudian secara ekonomik di sana ada jaminan ekonomi. Jadi insya Allah menguntungkan ya. Kemudian juga bahkan ada economic excitement ya. Dengan pertanian organik semua bisa dimanfaatkan karena berprinsip zero waste management ya, manajemen nol risiko limbah, kemudian meningkatkan nilai tambah, juga kondisi kerja yang baik ya, karena nanti kita lihat ada 4 prinsip yang bisa kita lihat nanti. Kemudian juga investasi yang rendah karena tidak perlu pupuk kimia, tidak perlu pestisida kimia, kemudian juga ada produksi yang konstan dan baik, kemudian juga low external input eksternal yang lebih rendah, dan justru ada penggunaan sumber daya lokal, ya, sehingga juga tercipta keseimbangan ekosistem. Itu 3 sustainable goals di dalam pertanian organik. Jadi boleh katakan, oh ini udah ya. Jadi boleh katakan pertanian organik ini adalah satu sistem manajemen produksi yang holistik, yang menghindari penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia, termasuk juga produk GMO ya, yang mana produk GMO itu merupakan produk dari kartel ya, dari multinational company yang telah mengeluarkan uang banyak ya untuk investasi, sehingga mereka monopoli dalam benih misalnya. Naikin aja Bu Haji 2000 PPJS-nya, mau nggak? Kita tergantung kepada produk GMO misalnya, udara, tanah dan air, dan mengoptimumkan kesehatan dan produktivitas dari komunitas tanaman, tumbuhan, hewan, dan manusia secara yang interdependen, saling ketergantungan manusia sungan ya, mencakup ternak ya, tanaman juga ya, kemudian juga aquaculture, organik ya, dan termasuk juga pemanenan organik dari produk hutan non kayu ya. Jadi produk pertanian organik ini mencakup pangan, serat, obat,
dan kosmetik ya. Jadi berat, obat dan kosmetik. Akhirnya organic agriculture is not just about production. Jadi ingat, pertanian organik tidak semata-mata mengenai produksi, tapi itu mencakup the entire food supply chain, keseluruhan rantai pasokan pangan dari produksi dan penanganan mulasi sampai ke pemasaran dan perdagangan. Itu yang perlu dipahami. Dan karena ini saya ulangi, ini saya sampaikan, organic producer ya, harus menghormati norma-norma yang telah terbangun pada semua tahapan produksi, dari mulai proses pembenihan sampai pengemasan ya, dan selalu peduli. Produk organik dianggap mempunyai nilai produk, dianggap merupakan produk bernilai tambah di dalam pertanian dan juga pasar pangan, terutama di dalam konteks negara yang sedang berkembang, di mana ketersediaannya masih rendah dan juga dibatasi oleh pendapatan konsumen ya. Dan di Indonesia sendiri untuk dikatakan organik, maka produser organik harus mengikuti SNI organik ya, Standar Nasional Organik Indonesia nomor 6729 tahun 2016. Sekarang ini sedang direvisi, mudah-mudahan tahun 2021 ini sudah keluar SNI yang baru. Dan pertanian organik ini merupakan sistem pangan yang sedang tumbuh ya. Dan ini berkembang dengan sangat cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan informasi statistik mengenai pertanian organik ini sekarang tersedia di hampir semua negara. Ya, Anda bisa googling ya, Anda bisa googling mengenai statistik ini, walaupun data Indonesia ini masih mungkin belum mencakup semua ya, masih terbatas. Dan pertanian organik Indonesia ini telah tumbuh dengan cepat sejak Indonesia atau pemerintah mendeklarasikan Go Organic 2010 ya, pada tahun 2004. Kemudian saya ikut terlibat di awal pertanian organik ini di Indonesia ini. Pada tahun 99 misalnya, jumlah luasan tanah yang digunakan untuk pertanian organik di Indonesia itu hanya 40.000 hektar saja. Di tahun 2019 jumlahnya 2019 luasnya untuk pertanian organik ini di Indonesia sudah menjadi 251.631 hektar atau meningkat lebih dari 500% ya. Artinya apa? Ya, ada pasar, kemudian ada kesadaran masyarakat untuk mencari produk pertanian yang ramah lingkungan, yang bisa menjaga lingkungan dan juga sehat ya. Nah, maka dalam kuliah ini kita akan coba melihat beberapa prinsip pertanian organik, kemudian juga bagaimana rantai pasokan pangan, juga global trend, kemudian juga apa yang menjadi driving force untuk kepada konsumen untuk memilih produk organik. Kemudian juga market channel, juga challenge and opportunity untuk meningkatkan pemasaran produk-produk organik di Indonesia. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu saudara pahami ya. Jadi pertanian organik itu tidak hanya semata-mata bebas pupuk kimia ataupun pestisida kimia, bukan ya. Tidak semata-mata itu. Jadi pertanian organik harus menerapkan 4 prinsip dasar. Ya. Nah, kalau tidak ada 4 prinsip dasar ini bukan dikatakan pertanian organik. Pertama, prinsip kesehatan. Jadi pertanian organik itu harus bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Kesehatan siapa? Kesehatan tanah, tanaman, hewan atau ternak, manusia, dan planet sebagai satu ya, dan tidak terpisahkan. Jadi kita harus bisa menghasilkan healthy soil, ya bukan semata-mata subur gitu, tapi healthy. Healthy itu di sana selain subur juga ada mikro dan makroorganisme di dalam tanah yang berperanan ya, menjaga lingkungan. Ini juga berperanan dalam menghasilkan tanaman yang sehat ya. Jadi tanaman sehat, ternak sehat, dan orang-orang juga sehat ya. Kedua, prinsip ekologi. Jadi pertanian organik harus berdasarkan kepada sistem ekologi yang hidup, termasuk siklusnya.
bekerja dengan lingkungan ini, mengemulasinya, ya, mendukungnya, dan kemudian juga membantu mempertahankannya, ya, tetap sustain, ya. Jadi di sini agroekologi, diversity and recycling, yang prinsip kedua. Prinsip ketiga yaitu fairness. Pertanian organik harus dibangun berdasarkan hubungan yang memastikan fairness, ada keadilan, ya, terkait dengan kesempatan lingkungan maupun kesempatan hidup. Jadi ada fair lah, ya, lingkungan secara umum dan juga life opportunities. Harus fair lah, termasuk juga jangan sampai ya petani itu selalu sekarang menjadi petani seolah wah pasti jadi miskin gitu. Itu nggak fair gitu. Jadi harga produk pertanian selalu harus murah begitu, ya. Handphone naik, pulsa naik, beras pinginnya tetap aja murah. Sayuran, sawi, pingin aja sekilo hanya berapa? 5.000 perak. Singkong hanya 2.000 perak, begitu. Padahal untuk kepentingan lain, sepatu, jam tangan, juta begitu. Untuk makanan yang sangat penting kita pinginnya murah. Begitu. Termasuk tempe itu harus murah. Padahal kita nggak mampu menghasilkan tempe dalam jumlah yang besar. Ya. Ya, kalau misalnya stop impor, misalnya tempe itu bisa seharga daging, ya, sekilonya itu. Soalnya harus murah, padahal dia luar biasa. Petani organik, petani kedelai organik misalnya, ya dia karena nanamnya pun nggak banyak, ya berhaklah mendapat harga yang lebih baik karena ini dijamin sehat, menjaga lingkungan dan sebagainya begitu. Itu yang prinsip ketiga. Dan prinsip keempat yaitu principle of care. Jadi pertanian organik harus dikelola dengan cara hati-hati dan bertanggung jawab. Ya. Untuk apa? Untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi dan lingkungan saat ini dan masa depan. Jadi kita harus peduli gimana anak cucu kita masih bisa nggak nanam padi, masih bisa nggak beternak, masih bisa tidak minum air yang bersih misalnya. Jadi ada precaution di sini. Itu 4 prinsip pertanian organik. Ya. Jadi bagaimana ya kita bisa tetap bersahabat dengan alam begitu. Nah, ini contoh misalnya bagaimana ya kita di PEMA misalnya ya. Tidak ada yang namanya sampah atau limbah. Sampah itu adalah input, ya. Input untuk menghasilkan energi. Sampah-sampah sekitar Fakultas Ekologi Manusia dijadikan untuk bahan material untuk biogas. Biogasnya digunakan untuk masak di kantin di sini, ya, untuk penerangan begitu. Kemudian setelah ini selesai, gasnya diambil, ada sisa cairannya digunakan untuk bikin hidroponik. Kemudian ampas padatnya jadi pupuk begitu. Jadi tidak ada yang namanya limbah. Ya. Nah, jangan sampai ada kejadian seperti ini. Ya. Tidak adil, tidak fairness bagi petani. Gara-gara ya ini harus disemprot supaya tidak kena hama. Ya. Disemprot. Nah, lihat ada seorang petani keracunan meninggal di lokasi. Mungkin pas angin, ya, pas nyemprot anginnya berubah tiba-tiba, keisep. Ya. Jangan sampai kejadian seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana tren pangan organik global saat ini. Jadi minat dalam organik, ya, dalam produk organik saat ini boleh katakan semakin meningkat, ya. Tapi sesungguhnya popularitas tumbuhan organik itu bukan sesuatu yang baru, ya. Karena sesungguhnya ya konsumer sebetulnya dulunya sih organik gitu, setelah revolusi hijau ya jadi konvensional menggunakan pestisida. Dan saat ini konsumer mengkonsumsi lebih banyak produk organik dan menggunakan lebih banyak produk organik dibandingkan sebelumnya. Menurut Organic Industry Survey tahun 2020,
mereka telah dikeluarkan oleh Organic Trade Association, kita lihat pertumbuhan yang luar biasa. Misalnya di US organic sector posted a banner year in 2019 dengan penjualan organik ya di pasar pangan dan non pangan totalnya itu tercatat 5,51 miliar dolar ya, luar biasa. Dan meningkat ya dari tahun sebelumnya 5%. Tapi kalau dilihat dari tahun sebelumnya ini sekitar peningkatan 20% per tahunnya. Kemudian tahun 2020 survei juga look at organic sales in 2019 before the coronavirus outbreak. Jadi sebelum bagaimana ada nggak pengaruh COVID-19 terhadap penjualan organik. Ini menarik. Ternyata data ini menunjukkan bahwa konsumer meningkat ya mencari produk yang berlabel organik ya untuk memberi makan keluarganya ya. Jadi sedapat mungkin keluarga itu ingin memberikan makanan keluarganya itu dengan makanan yang lebih sehat ya, mungkin sedapat mungkin begitu ya. Dan mereka mencari pangan organik. Dan the pandemic has only increased our desire for clean food. Dan our normal lives have been brought to a screeching halt by the coronavirus. Dan kemudian the commitment to the organic label has always resided at the intersection of health and safety. Jadi kaitannya dengan kesehatan dan keamanan. And we expect that commitment to strengthen as well as get group organic. Jadi saat ini pasar pangan organik menjadi lebih kuat ya, baik di pasar domestik maupun global. Di Indonesia juga luar biasa. Saya kebetulan ada pengurus di masyarakat pertanian organik Indonesia, bisa melihat itu. Jadi misalnya tadi udah jelas ini ya, selain data yang tadi saya sampaikan, ternyata pasar organik global meningkat dari 52 miliar dan di tahun 2018 menjadi 100 billion. Ini global bukan Amerika saja ya, 100 billion dolar. Dengan laju pertumbuhan sekitar 20% per tahun. Dan walaupun ekonomi global 5-100%, ya. Misalnya di UK, Abel and Cole reported increase 25% in sales. Di Prancis, the sale in organic store increased 40%. In India, the organic demand increased up to 100%. Kemudian McKinsey juga melaporkan di Indonesia, tapi sesungguhnya peningkatan permintaan yang meningkat ini telah dikacaukan ya. Karena apa ya? Dikacaukan sementara karena ini adanya pembatasan ekspor dan impor ya. Terutama selama awal-awal COVID-19. Tapi kemudian sekarang meningkat lagi. Kemudian peningkatan terhadap permintaan terhadap produk organik ini diprediksi ini akan terus meningkat ya. Walaupun COVID-19 sudah tidak ada misalnya. Ini juga bersama seperti waktu pasca SARS ya. Di tahun 2018 tadi dikatakan bahwa pasar untuk produk organik mencapai lebih dari 100 billion. Dan dengan COVID-19 maka pasar nanti itu bisa meningkat menjadi 150 billion US dollar. Kenapa? Karena nilai konsumen terhadap pangan organik ini menjadi meningkat dan mereka ingin tetap survive begitu. Ini sebagai contoh ya bagaimana laju peningkatan terhadap
produk organik. Ya. Ini kita lihat data ya, saya ambil dari FIBL survei tahun 2020 ya, beberapa indikator kunci. Jadi bagaimana peningkatan produk-produk organik ya, baik luasan lahan, jumlah produser ya, jumlah produser meningkat 50%. Dan sekarang masih banyak orang kemudian beralih ke sistem pertanian organik. Ini seluruh dunia ya, jumlah lahannya Australia ada 35,9 miliar hektar, ya. Peningkatan ya luar biasa. Ini beberapa negara di kita nggak masuk ke Indonesia itu terlalu kecil, barangkali tidak masuk ke sini. Kita lihat nih, di Afrika selama 10 tahun meningkat 100%. Ya. Dunia lebih dari 97%. Ya. Ini juga lihat luasan lahan ya, di seluruh dunia ini. Nah, Indonesia kita lihat. Nah, Indonesia lumayan sebetulnya kalau dilihat luasan lahan meningkat sekitar 325,%. Artinya ini growing-nya terus ya. Bahkan ini Haiti 8.054,4% peningkatan. Karena mereka masyarakatnya udah sadar. Termasuk juga pasar untuk produk organik itu semakin luas. Ini jumlah produk organik. Ya. Tapi Indonesia tidak masuk nih ya. Di sini produser paling banyak ya, negeri dengan produser paling banyak di dunia ini adalah India. Ya. India itu paling banyak, the country with the most organic producer. Ya. Berapa? Indonesia nggak masuk, Uganda malah di atas, Ethiopia, Tanzania, Peru. Dan lebih dari 90% produser organik ini ada di Asia, Afrika, dan Eropa. Eropa lebih ini lagi. Ini global market ya, bagaimana distribusi nilai penjualan retail organik per negara. Indonesia memang nggak masuk di sini, mungkin di bawah 4%, di bawah 3%. Memang masih kecil kita ya, masih kecil ya, dibandingkan dengan luas Indonesianya soalnya. Lebih besar adalah di Eropa dan North America ya, kita lihat. Nah, sekarang apa yang menjadi driving force? Ya, jadi kekuatan pendorong untuk konsumen untuk memilih produk organik. Apa sih, kenapa mereka begitu? Ya. Jadi ini beberapa hal. Jadi saat ini terjadi perubahan dalam paradigma konsumen terhadap pangan. Jadi dengan meningkatnya penyakit-penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah ya, ada namanya non-communicable disease. Jadi sekarang makin banyak orang menderita kanker, diabetes, aterosklerosis, stroke, artritis, obesitas, age macular degeneration, coronary heart disease, osteoporosis. Ini semua penyakit sesungguhnya penyakit yang tidak menular dan bisa dicegah. Jadi mereka berpikir, supaya kita nggak kena penyakit ini, bagaimana mereka mulai mengubah sikap, ya, perilakunya. Jadi mereka lebih memilih mencegah dengan kehidupan yang sehat. Karena kalau begitu kena ini, biayanya luar biasa. Membuat anak keturunan menderita, menolak kita. Akhirnya mereka berupaya jangan sampai terkena ini. Sama sekarang juga, Anda jangan sampai terkena COVID. Sekali terkena, menyembuhkan bukan luar biasa, lama. Saya terkena long COVID. Ya, habis terkena COVID, saat ini saya luar biasa, nggak bisa sebugar atau kembali ke sebelum COVID. Ya. Kesehatan, napas pendek, tensi tinggi terus, ya, sering pusing dan sebagainya. Jadi akhirnya masyarakat bagaimana menjaga atau mempertahankan kebugaran, kemudian meningkatkan fungsi imun, fungsi kekebalan, dan mengurangi toksin kimia, dan mengurangi stres. Nah, diantaranya adalah mereka memilih diet yang sehat, memilih pangan organik, memilih pangan fungsional, dan memilih suplemen makanan itu lebih disukai daripada mengambil obat. Inilah yang terjadi pada konsumer.
ya. Jadi sekarang konsumen ya memilih makanan itu ya terjadi perubahan. Kalau dulu food for life, makan untuk hidup, kemudian berubah menjadi life for food, hidup untuk makan, kemudian makan untuk budaya dan gaya hidup. Sekarang kita di era ini ya, penghujung makan itu untuk eksis ya, food for eksis, untuk selfie ya, makan di McD dipoto dulu, di upload di Instagram, makan di Starbucks, minum Starbucks, dipoto dulu, bukannya berdoa. Jadi ritualnya adalah sebentar kita foto dulu, dia diupload, dia biar eksis. Tapi orang sekarang justru berubah ya, jadi makan itu untuk kesehatan, jadi food for health. Sehingga bagaimana agar makanan memberikan manfaat kesehatan? Dipilihlah makanan-makanan yang sehat dan menyehatkan begitu. Salah satu pilihannya adalah produk organik begitu. Dan ini beberapa alasan yang dikemukakan konsumen kenapa dia memilih pangan organik ya. Jadi dari beberapa survei ini ternyata salah satu alasannya adalah demi anak. Demi anak supaya anak nanti tumbuh sehat, jangan sampai nanti keracunan dan sebagainya, apalagi ini masih bayi misalnya, maka walaupun mahal dibeli organik, pangan organik ya, for the sake of children, demi anak. Kemudian juga konsumen modern ingin produk yang tidak mengandung pestisida. Karena dia tahu pestisida menyebabkan kebodohan, menyebabkan stunting, menyebabkan cacat, hiperaktivitas, dan sebagainya. Jadi mereka ingin produk yang bebas pestisida. Ya itulah organik, karena organik tidak pernah disemprot. Dan juga bebas dari pangan yang GMO, transgenik. Jadi walaupun dikatakan GMO itu aman, tapi konsumen enggak. Saya pinginnya yang enggak transgenik lah. Enggak direkayasa gitu. Kemudian konsumen pingin produk yang bersih dan sustainable. Jadi mulai mereka berkembang sekarang mencari apa yang disebut dengan regenerative agriculture. Pertanian yang bisa diregenerasi. Gitu ya. Kemudian juga menginginkan mereka rantai pangan yang transparan. Ya. Karena organik itu transparan. Diaudit ya, dari mana pupuknya, kalau pakai pupuk benihnya dari mana. Kemudian cara memperlakukan tanaman dan hewan. Jadi care on animal welfare. Ya. Peduli dengan kesejahteraan hewan. Juga peduli kesejahteraan petani itu sendiri. Ya. Jangan sampai petaninya miskin terus. Dan alasan lain adalah dengan adanya pandemi COVID-19, mereka butuh produk segar yang aman. Ya. Kemudian juga mereka beranggapan bahwa produk organik ini adalah lebih bergizi, lebih terasa, ya, penuh rasa, dan juga mempunyai masa simpan yang lebih panjang. Dan kemudian mereka menyadari bahwa pangan yang baik dan nutrisi yang baik ini membantu dalam meningkatkan fungsi imun. Nah, terkait dengan fungsi imun ini, kalau kita lihat, konsumen tidak salah. Di saat sekarang kita harus meningkatkan fungsi imun. Dan fungsi imun ini akan akan berfungsi dengan baik, ya. Itu sangat tergantung beberapa faktor, ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa meningkatkan atau mengganggu sistem imun. Misalnya status gizi yang baik akan menyebabkan fungsi imun yang baik, ya. Sebaiknya kekurangan gizi akan fungsi imunnya menurun. Kemudian adanya paparan terhadap patogen, terhadap mikroba yang berbahaya, ya, ada infeksi, keberadaannya, kemudian ada riwayat termasuk kimia segala macam, ini akan mengganggu fungsi imun. Kegemukan juga akan menurunkan fungsi imun. Minum alkohol itu juga menurunkan fungsi imun. Merokok akan menurunkan fungsi imun. Olahraga, ya, ini justru akan meningkatkan fungsi imun. Stres, ya, baik karena pengaruh lingkungan, pengaruh sosiologi maupun psikologi, ini akan menurunkan fungsi imun. Sehingga itulah kemudian orang dengan makan yang baik, dari makan yang sehat, ini harapannya bisa meningkatkan fungsi imun. Masyarakat sekarang menyadari, ya,
healthy is cheap. Jadi sehat itu sesungguhnya murah. Murah sehat itu. Sehat itu. Yang mahal itu sakit justru. Jangan bilang kata sehat itu mahal. Enggak. Ya. Yang mahal itu sakit. Karena kalau kita akan mengeluarkan banyak kalau kita sakit. Ya. Kalau kita sakit, kita harus dirawat di rumah sakit. Itu bayaran per malamnya berapa, dokternya berapa. Ya. COVID aja kemarin, kata Uya Kuya, itu mahal. Katanya. Dia habis sampai 100 juta per orangnya itu, untuk pengobatan sampai sembuh itu. Saya juga mungkin nggak nyampe 100 juta, ya mungkin ya karena ya rumah sakitnya kayaknya rumah sakit nggak terlalu canggih lah. Tapi gede lah, 20 juta lebih lah, ya 20 juta lebih itu. Tapi itu untungnya saja ditanggung oleh dinas ya, oleh pemerintah waktu itu, ya karena COVID wabah nasional begitu. Karena itu bagaimana kita menjaga agar tetap sehat? Yaitu dengan cara membeli produk yang sehat. Produk sehat itu adalah salah satunya adalah organik. Nah ini dari hasil studi Pak Najib di Prodi Manajemen ya, survei terhadap konsumen di Indonesia. Apa sih alasan konsumen mengkonsumsi produk organik? Konsumen kita rasanya lebih baik, lebih segar dari produk lain, baik untuk kesehatan, tidak mengandung pestisida dan kimia lainnya. Ada yang juga, ya ini coba aja. Ada lagi alasan baik untuk lingkungan. Ada juga yang menjadikan mengkonsumsi organik sebagai tren, ya, fashionable, untuk mengkonsumsi produk organik. Nah, orang takut sekarang ya. Kenapa milih organik? Karena jangan-jangan kita mengikuti ahli gizi harus banyak mengkonsumsi buah dan sayuran, tapi ternyata yang kita beli, yang kita bawa adalah 1 troli penuh pestisida, ya. Karena bukan organik. Apelnya ada pestisidanya, di anggur ada pestisidanya, semua. Apalagi yang impor, ya ada bahkan ada DDT, ada Aldicab segala macam. Makanya is your weekly shopping just a trolley full of pesticides? Dan kalau kita lihat konsumen sekarang makin takut sama pestisida. Karena ini beberapa justifikasi kenapa mereka demikian. Ternyata pestisida, residu pestisida yang akan mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka panjang. Bisa menyebabkan kanser, cacat kelahiran, kerusakan atau mengganggu sistem saraf, juga sistem endokrin, dan juga sistem reproduktif dan imunitas. Dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan manusia, perkembangan dan juga intelijennya. Bahkan juga memberikan risiko pada fetus, infant, dan children. Ya. Karena apa? Infant sangat kurang kemampuannya untuk mendetoks. Dan ini akan mengganggu perkembangan manusia. Walaupun paparannya sangat rendah. Nah, ini akan aja akan menyebabkan stunting. Menurunkan intelijen. Menyebabkan ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Dan pestisida ini akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Karena apa? Pestisida ini adalah merupakan bahan kimia yang mengacaukan endokrin atau endocrine disrupting chemicals atau disebut juga thyroid disrupting chemicals. Dan ujungnya dia akan menyebabkan hypothyroidism, dan dari hypothyroidism inilah menghasilkan anak yang stunting, kemudian juga terganggu intelijennya. Riskesdas 2010-2013 menunjukkan stunting atau prevalensi stunting di Indonesia ini luar biasa, ya, meningkat dari 35,6% sampai 30%, walaupun tahun 2018 menurun menjadi 30%. Ya. Tapi untuk mencapai target 14% bagaimana diinginkan Jokowi pada tahun 2004 ini sangat berat gitu kalau makanannya tidak dijaga. Akibatnya inilah ya, kita nggak pernah menang sepak bola. Ya. Andik lawan David Beckham. Andik mungkin jago, pintar main bolanya, tapi dia stunting. Dia kalah ininya ya, kalah posturnya ya, susah untuk merebut bola, ya. Walaupun dia jago main bola, belum intelijensianya. Nah, umumnya orang-orang stunting intelijensianya terganggu, dan 30% pemain timnas nasional Indonesia ini adalah stunting. Bagaimana bisa menang ya, lawan pemain dari luar? Belum ini lagi, ini yang ditakuti juga oleh masyarakat. Kenapa milih organik? Karena ternyata penggunaan
pestisida anti-androgenik yang banyak dilakukan dulu petani, ya ini bisa menyebabkan apa yang disebut dengan demasculinization, hilangnya sifat-sifat maskulin pada beberapa spesies, yaitu dengan cara memblok sisi reseptor yang dibutuhkan oleh hormon seksual pria untuk memainkan peranan yang fungsi normalnya selama perkembangan. Dan tidak heran Indonesia dan Thailand terjadi peningkatan LGBT. Mungkin karena penggunaan pestisida yang sangat masif di masa lalu. Kemudian paparan pestisida yang terus berlanjut, misalnya ini juga diduga bisa mengurangi ukuran organ pria, setengah beberapa mili per tahunnya. Kemudian juga orang mencari yang organik, ternak organik. Karena apa? Penggunaan hormon pada ternak konvensional yang organik ini sangat menakutkan karena bisa menyebabkan early puberty, ya, puberty terlalu dini. Karena itu misalnya pemerintah Rusia melarang impor daging dari Australia dan New Zealand karena ada kecurigaan daging di sana tuh mengandung hormon yang disebut dengan trenbolon asetat. Dan trenbolon asetat ini adalah hormon pertumbuhan manusia yang umum digunakan oleh atlet untuk doping. Dan ternyata di Indonesia juga telah dilaporkan anak-anak Indonesia usia 6 tahun telah mengalami tanda-tanda seksual sekunder. Ya. Pada usia kurang dari 8 tahun mereka sudah mendapatkan menstruasi dini. Ya. Jadi ini justifikasi, demi anak misalnya. Ya, kenapa? Ibu-ibu sekarang, bapak orang tua sudah menyadari bahwa you are what you eat. What you eat will provide impact on your body physically and physiologically. Jadi engkau adalah apa yang kau makan. Dan apa yang kau makan akan memberikan impact pada badan, pada tubuh, pada fisik maupun psikologi. Di sinilah berkembang ilmu nutrigenomik maupun nutrigenetik. You are what you eat. Kita mau yang mana nih? Ya. Dan konsumer sekarang sadar, ya, bahwa jantungnya kesehatan ini adalah diet yang sehat. Kenapa? Ketika diet salah, obat-obatan itu tidak ada gunanya. Dan ketika diet benar, obat-obatan itu tidak dibutuhkan. Tidak perlu begitu. Ini menurut Ayurvedic proverb. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih benefit yang dipersepsikan atau konsumen rasakan, ya, atau persepsi mereka terhadap manfaat organik ini seperti apa. Nah, inilah bagaimana pertanian organik bisa mereka menyadari bahwa pertanian organik ini bisa memberikan manfaat kepada planet dan kesejahteraan. Karena apa? Akan menghasilkan udara yang segar, ya. Jadi switching to the use of organic farming practices across the US could help eliminate carbon dioxide from the air equivalent to at least a third of the cars in our world. Ya. Demikian. Kemudian juga pertanian organik ini bisa menghemat energi karena praktek organik bisa membantu mengurangi energi yang digunakan dalam farming sampai 45%. Dan tentu saja yang penting, organic nature's ally. In a world where nearly 40% of the farming land is suffering significant of degradation, maka organic farming can help protect soils and conserve with wildlife. Ya, jadi membantu mengkonservasi makhluk-makhluk liar, ya, melindungi tanahnya. Nah, ini yang kemudian juga kalau saya sarikan, ini beberapa keuntungan dari pertanian organik.
Bentar. Jadi ini beberapa keuntungan dari pertanian organik. Pertama, bahwa pangan organik ini lebih aman. Because no or less chemical residue. Ya. Tapi memang organik itu ya tergantung nanamnya di mana, ya bisa saja masih ada residu kimianya. Mungkin dulu tanahnya pernah dijadikan pertanian biasa, ada DDT itu nggak hilang sekian lama itu. Tapi at least no or less ya chemical residue. Kemudian dipercaya organik produk ini lebih sehat, ya, karena dia mengandung berbagai metabolit sekunder atau nutrasetikal ya, dibandingkan yang non organik. Kemudian juga produk organik dalam beberapa kasus juga lebih bergizi, ya, dan misalnya pada kasus tertentu kandungan vitaminnya lebih tinggi, juga kandungan mineralnya. Kemudian dari sudut pandang indrawi, sensori, atau organoleptik, ternyata produk organik mempunyai rasa yang lebih baik, terutama dalam rasa ya, jadi mempunyai kualitas yang lebih baik dalam rasa. Misalnya lebih manis atau lebih kaya dalam rasanya. Juga ternyata masa simpannya lebih panjang. Ya. Di lain pihak juga produk organik atau pertanian organik melindungi dan menjaga lingkungan. Pertama karena produknya berasal dari sistem pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian pertanian organik ini more fair and just to the farmer, lebih adil ya, lebih fair dan juga adil kepada petani karena dia bisa menyediakan harga yang lebih reasonable dan juga adil. Kemudian pertanian organik juga build local economics, membangun ekonomi lokal karena di sini banyak penggunaan dan mengoptimalkan sumber daya lokal dan juga menjaga kearifan lokal. Karena adanya keterbatasan dan keterbatasan atau pembatasan input eksternal. Nah, sekarang input eksternal dibatasi, sekarang kira-kira apa yang di lokal bisa digunakan untuk pupuk, untuk menghalau hama dan seterusnya. Kemudian tentu saja dengan organik bisa membangun ketahanan pangan nasional dan juga kedaulatan pangan. Ini yang sekiranya penting. Kemudian terkait pelaku organik, bagaimana channel untuk marketing dan bagaimana regulasinya? Ya. Anda kalau lihat di pasaran, lihat produk organik, Anda ada tanda-tanda tuh ya. Seperti apa? Sebenarnya itu adalah mengikuti aturan yang memang diharuskan organik. Jadi untuk produk-produk organik di Indonesia ini ada beberapa channel pemasaran ya. Ada saluran pemasaran untuk produk organik Indonesia. Jadi ternyata pelaku organik Indonesia menerapkan strategi pemasaran yang beragam. Ada yang direct selling, menjual langsung door to door. Ya. Ada direct selling to the member of organic community. Ya. Ada yang menjual melalui anggota komunitas organik. Ya. Misalnya di Megabendung ada
petani organik Arista Montana, tapi dia membuat komunitas organik. Anggotanya ada yang tinggal di Hotel Indonesia, ada di sekitar Plaza Indonesia di sana ya. Jadi beberapa yang konsumen yang sudah aware mengenai pangan yang sehat, jadi mereka cukup dapat WA atau di medsos bahwa hari ini akan panen talas organik, akan panen labu, panen apa gitu. Langsung pada pesan gitu ya. Dan dari sana, dari Megabendung langsung dikirim ke sana. Mereka harga nggak peduli gitu. Ada juga yang menjual melalui institusi pemerintah dan kampus. Misalnya di Gajah Mada, di sana para dosennya membeli beras organik dari petani organik. Ya. Termasuk di Sragen ya. Bupati Sragen waktu itu, Bupati Untung, mewajibkan seluruh PNS-nya untuk beli beras organik dari petani organik di situ. Jadi pemasarannya sudah dijamin gitu. Sebagai penghargaan kepada petani yang tidak menggunakan pupuk kimia dan menjaga lingkungannya, bahkan ikut mengelola sampah. Jadi di Sragen, sampah itu bukan masalah, tapi sampah adalah berkah. Karena sampah bisa menggantikan, saat diolah, menggantikan pupuk kimia. Kemudian juga ada melalui organisasi keagamaan. Jadi misalnya Roma Agathon menjual produknya di awal-awal melalui para gereja ya. Ada juga pesantren di Tasikmalaya menjual melalui masjid-masjid ya. Kemudian juga melalui toko organik ya, niche organic store, toko yang spesial untuk organik ya. Tidak banyak biasanya, tapi ada macam-macam serba organik ada di sana. Di Bogor pernah ada, kalau salah ya dulu. Kemudian sekarang sudah mulai banyak melalui pasar modern ya. Anda ke Carrefour, ke Giant, Anda bisa melihat produk organik ya. Anda perhatikan ada logo organik Indonesia, itu adalah produk organik. Dan sekarang sudah banyak justru pelaku organik menjual secara online ya. Misalnya gabungan tani organik Sawangan Gatos ya di kaki Gunung Merapi di sana, justru mereka menjual di daerah Magelang ya produk organiknya melalui internet ya. Jadi melalui digital marketing dijual dalam 5 kilo ya, ada bermacam-macam khususnya beras ya, dan harganya luar biasa. Selain ada permintaan juga untuk ekspor ya. Nah, ini ada banyak nih, ada kelompok 5 kilo ya. Terus ada lagi, ada banyak sekali sekarang penjual produk organik melalui online. Jadi inilah kurang lebih marketing channel dari AgriFood di Indonesia. Jadi berbagai channel ya bisa. Nah ini saya kira menarik juga kalau ada orang manajemen meneliti ya bagaimana sih kekuatan masing-masing ini. Nah, kemudian juga berbagai cara ya yang dilakukan produsen untuk meyakinkan konsumen bahwa produk organik. Ada yang memang secara resmi benar ya mensertifikasi produknya melalui sertifikasi partai ketiga ya. Setelah mereka memenuhi standar SNI. Jadi mereka oleh lembaga sertifikasi organik disertifikasi dan mereka mencantumkan logo organik Indonesia pada labelnya. Ada juga yang mensertifikasi melalui sistem jaminan PGS namanya, Participatory Guarantee System. Jadi sistem jaminan kelompok. Jadi misalnya ada petani di bawah binaan organisasi tersebut yang melakukan sertifikasi. Di sini misalnya ada kelompok Roma Agathon misalnya menggunakan sertifikasi PAMOR, penjaminan mutu organik ya, di sertifikasi penjaminan mutu organik. Jadi itu asal binaan Roma Agathon, kemudian oleh Bioset disertifikasi melalui kelompok ya.
Jadi nggak pakai logo Indonesia, walaupun di sini nggak boleh nih, di Indonesia nggak boleh pakai kata-kata ini. Ada juga yang pernah saya lihat itu, yaitu dengan menguji produk, ya, kemudian dikirim ke lab, kemudian mereka mencantumkan pesticide free, ya, ada klaim pesticide free di belakangnya itu, ya, pada labelnya. Oh, belum tentu organik sebetulnya, ya, itu hanya bebas pestisida aja. Ada juga yang self claim, ya, dia mengklaim sendiri status organiknya tanpa bukti. Dia hanya mempercayakan, mengandalkan, oh konsumen saya udah percaya kok ini organik walaupun nggak sertifikasi. Nah, tapi dalam aturan kalau dijual bebas nggak boleh, ya. Kalau dijual bebas harus pakai ini, nomor A. Oke, itu tentang organik. Sekarang kita akan coba lihat, ya, bagaimana sebentar. Nah, bagaimana kita membangun ketahanan dan keamanan pangan di tingkat rumah tangga dalam upaya tadi mendukung sustainable development tadi itu atau sustainable agriculture. Jadi tadi kita udah bicara mengenai bagaimana kita menerapkan sistem pangan berkelanjutan di tingkat rumah tangga. Kemudian bagaimana kita menerapkan sustainable food consumption di tingkat individu termasuk keluarga. Dan tentu saja kita bagaimana menyediakan healthy diet. Ini yang sekarang menjadi program FAO. Bahwa kita itu harus demi meningkatkan imunitas, kita hanya boleh mengkonsumsi healthy diet yang sehat. Dan juga salah satu upaya adalah bagaimana kita membangun kedaulatan mulut. Ya. Mulut kita harus berdaulat. Ya. Jangan terjajah terus. Terjajahnya oleh makhluk lagi. Terjajah oleh makanan karena kita sudah terperangkap. Lidah saya, mulut saya itu sudah terbiasa makannya burger. Sudah biasa minumnya Coca-Cola. Kalau nggak makan Coca-Cola nggak enak. Saya pinginnya tuh pakai keju. Saya nggak suka makan pisang jimluk, nggak suka makan sawo. Sayanya buah kiwi senengnya gitu. Nah, itu berarti tidak berdaulat mulutnya, sudah terjajah. Mestinya mulut kita bisa mendaulatkan mulut kita. Ada makanan di depan kita dari impor. Tapi yang punya mulut kan kita. Hai mulut, kamu punya saya. Kamu bangsa Indonesia. Ya kamu makan ini aja sawo. Jangan makan pir. Kamu makannya jambu saja, jangan makan apel. Kamu minumnya wedang jahe saja. Kamu kan bangsa Indonesia. Kenapa harus Coca-Cola? Misalnya ya. Oke, kita lihat. Kita lihat apa yang disebut dengan sustainable food system. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk melindungi dan menyehatkan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian planet. Yaitu kita bagaimana memastikan bahwa sumber pangan yang diambil berasal dari alam yang baik, melewati proses pengolahan pangan dan pengemasan yang baik, sehingga dapat berdampak baik bagi kesehatan. Dan untuk mewujudkan sistem pangan berkelanjutan, ini dibutuhkan usaha dari konsumen untuk mengonsumsi pangan secara berkelanjutan. Jadi kita sebagai konsumen pun harus mengonsumsi pangan secara berkelanjutan. Sustainable food consumption. Contoh yang tidak sustainable food consumption, Anda makan di restoran, kemudian karena Anda kenyang, ya menyisakan sisa yang banyak dibiarkan. Nah, itu tidak sustainable. Anda makan di satu perhelatan, kondangan, Anda ngambil makanan sepiring penuh, tapi hanya dimakan separuhnya, sisanya jadi sampah. Itulah non-sustainable food consumption. Jadi, kalau kita lihat, apa yang maksud dengan bagaimana sustainable food consumption ini bisa terjadi? Jadi ini merupakan hasil dari suatu proses pengambilan keputusan dari konsumen ya, sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dia punya tanggung jawab terhadap lingkungan, maka dia ya pesan makanan
sedikit aja dulu, kalau kurang baru nambah begitu. Dan kalau kita menerapkan konsumsi berkelanjutan berarti menjadi seorang konsumen yang beretika, yaitu merasa bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial dan lingkungan di dunia dan melawan masalah ini dengan pola perilaku sendiri, ya, dengan baik gitu ya. Dan salah satu bentuk penerapan adalah tadi dikatakan dengan membeli makanan secukupnya hingga bagaimana mengolah sisa makanan tersebut. Tidak ada yang menjadi suatu yang mubazir begitu. Nah, sekarang sustainable food ya. Ada definisi konsumsi tentu ada sustainable food, tapi ternyata belum ada definisi formal apa itu sustainable food. Namun Sustain tahun 2018 menjabarkan sustainable food adalah pangan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan dan dikeluarkan dalam cara yang pertama berkontribusi untuk menunjang ekonomi lokal dan kehidupan yang berkelanjutan, baik di Indonesia maupun di negara penghasil dalam hal produk impor. Nah, jadi sekarang sudah ada tuh produk kedelai yang sustainable itu ada tuh, ada sertifikat IP ya, yang menerapkan ini. Ada kedelai yang rada mahal yang dari Amerika yang menerapkan ini. Jadi sudah memenuhi kriteria sustainable food gitu. Kemudian melindungi keragaman tanaman dan ternak dan kesejahteraan spesies yang diternakan maupun yang liar. Jadi ketika dia diproduksi ataupun diternakan, dia tetap menjaga keragamannya. Kemudian menghindari kerusakan atau terbuangnya sumber daya alam atau menyumbang kepada perubahan iklim. Jadi kalau Anda makan banyak buang-buang sampah itu menyumbang kepada kerusakan iklim, ya, perubahan iklim. Jadi global warming karena sampah-sampah sisa makanan yang dibuang itu akan meningkatkan gas metan, ya, dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Kemudian juga ini yang sangat penting, memberikan manfaat sosial seperti bermutu baik, produknya aman dan sehat, dan ada kesempatan edukasi. Nah, dalam prakteknya, ya, pangan berkelanjutan ini mempunyai karakteristik, yaitu pertama ditujukan untuk bebas limbah atau sisa, makan yang lebih baik dan memilih makanan yang diproduksi tanpa merusak lingkungan, membeli produk lokal, musiman, dan ramah lingkungan seperti produk organik dari pertanian lokal. Kemudian memilih produk bersertifikat fair trade. Kemudian memilih ikan hanya dari sumber yang berkelanjutan. Kemudian getting the balance right, ya, memperoleh hak yang seimbang. Kemudian bisa cara yang ketujuh, ya, ini yang saya terapkan, menanam sendiri dan membeli kekurangannya dari berbagai outlet. Ya, kita bisa tanam sendiri. Nah, apa peran keluarga dan konsumen? Nih, ya, kan ini ada teman dari IKK. Nih. Jadi di tengah urgensi pangan berkelanjutan, maka dibutuhkan sedikit demi sedikit perubahan atau penyesuaian tren bisnis untuk mendukungnya. Dan faktor pendukung, kekuatan keluarga dan konsumen untuk memilih dan mulai berkontribusi pada ketahanan pangan dunia. Uniknya, pada tahun 2015, semakin banyak konsumen, terutama milenial, melakukan konsumsi barang berdasarkan pertimbangan. Apakah produk tersebut membawa dampak positif kepada dunia dan komunitas? Ya, ini dari data Euromonitor ya. Dan tren 2020 juga bahkan konsumen meletakkan sustainability dan lokal, bahkan hiperlokal, selain kesehatan sebagai acuan dalam memilih makanan. Jadi konsumen ketika memilih makanan, lihat dulu dia menerapkan sustainability tidak. Dia dari petani lokal atau hiperlokal, itu menjadi pertimbangan. Jadi ini tren dunia gitu. Kenapa? Kalau dari non lokal itu kita susah juga menelusurinya. Jangan-jangan ada perlu. Jadi Anda jangan malu untuk memproduksi atau untuk produksi maupun membeli barang lokal. Justru Anda adalah tipe konsumer modern.
Termasuk juga memilih calon suami, calon istri yang lokal, ya. Kenapa harus nyari dari barat, dari mana, gitu ya? Apa yang akan kita tinggali? Lewat apa yang kita makan. Jadi kita mau milih bumi, jadinya di apa nih? Yaitu lihat apa? Lewat yang sederhana, yaitu apa yang kita makan dan minum. Dengan masyarakat memahami dan menerapkan prinsip konsumsi berkelanjutan, serta merawat ekosistem dengan baik, maka alam memiliki kemampuan untuk menghasilkan sumber makanan yang berkualitas dan sehat dengan zat gizi yang diperlukan seseorang untuk dapat hidup sehat dan produktif. Selain itu, dengan penerapan prinsip-prinsip konsumsi berkelanjutan, kita juga membantu terciptanya keseimbangan pencapaian sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti yang dicita-citakan dalam Sustainable Development Goal. Nah, sekarang sedikit bicara mengenai healthy diet, ya. Nah, semuanya ini healthy diet ini adalah program juga FAO, ya. Tema peringatan Hari Pangan sendiri adalah healthy diet. Dan healthy diet ini sangat penting untuk kesehatan dan gizi yang baik. Kenapa? Ya, healthy diet ini bisa melindungi terhadap berbagai penyakit kronis tidak menular atau non-communicable disease seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Dan mengonsumsi beragam makanan dan mengonsumsi lebih sedikit garam, gula, dan lemak trans ini merupakan hal yang esensial untuk healthy diet. Dan healthy diet itu seperti apa sih? Jadi healthy diet itu terdiri dari kombinasi beragam makanan yang mencakup ada pangan pokok seperti serealia, nasi, jagung, sorghum, gandum, tidak harus nasi, ya, atau umbian dan akar-akaran berpati seperti talas, beli jalar, singkong, uwi, sagu, atau buah-buahan berpati, sukun, pisang. Kemudian ada kacang-kacangan, bisa kedelai, koro, kacang hijau, kacang merah, kapri, buah dan sayuran, dan pangan dari sumber lokal, baik daging, unggas, ikan, telur, susu, ya, dan sebagainya. Itu adalah healthy diet. Kalau di kita disebutnya dengan gizi seimbang. Ya. Nah, sekarang bagaimana aksi untuk menerapkan healthy diet? Ya. Kemudian teman-teman ini dari KPM dan IKK ini bisa menerapkan ini, bisa mengkampanyekan. Jadi untuk bisa menerapkan healthy diet, misalnya Kementan memperkenalkan istilah B2SA, yaitu beragam, bergizi seimbang, dan aman, atau pola gizi seimbang. Nah, di sini cara produksi, pemasokan, hingga konsumsi makanan ini harus berubah sesuai dengan kebutuhan healthy diet dan kesan masyarakat. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam implementasi healthy diet adalah makan dengan kuantitas cukup, aman, bergizi, dan beragam. Ya. Nah, sekarang itu teori, masih teori. Sekarang bagaimana langkah konkret menjamin kecukupan pangan dan gizi keluarga dan balita, ya, dalam rangka tadi sustainable tadi, ya. Apa yang dapat dilakukan konsumen sekarang, ya, dan keluarga? Yaitu pertama memilih dan mengonsumsi pangan yang baik. Baik seperti apa? Baik dari segi kesehatan diri sendiri, ya, kandungan gizi dan nutrisi pada makanan. Misalnya, biasakan mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan cukup untuk kesehatan manusia. Karbohidrat, protein, vitamin mengandung semua itu. Dan teredukasi mengenai pangan kemasan yang sudah terfortifikasi. Misalnya. Jadi nggak sembarang juga makanan kemasan. Kita pilih bagusnya yang terfortifikasi, jadi gizinya udah ditambah lah. Serta membiasakan diri untuk membaca label pangan. Kemudian juga baik dari segi lingkungan, yaitu produsen memilih produk dari produsen yang tidak merusak lingkungan dan pengolahan limbah. Jadi kita memperhatikan limbah yang disebabkan oleh pengolahan atau konsumsi makan. Hal ini juga mencakup kebiasaan konsumen dalam mengolah sampah. Ya, bagaimana sampah itu tetap kita manfaatkan. Ya. Rumah tidak menolak sampah. Jadikan pupuk, jadi apalah supaya mengurangi pencemaran lingkungan. Dan membeli sesuai kebutuhan dan tidak menyisakan ataupun menyia-nyiakan makanan.
kemudian juga baik dari segi ekonomi dan kemandirian, terutama bagi produsen dan atau komunitas di sekitarnya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana bisnis pangan bisa berkontribusi pada komunitas sekitar, pada petani lokal, dan kemudian mengutamakan, jadi cari produsen makanan dari produsen yang mengutamakan bahan lokal, dari petani lokal, atau produksi sendiri. Dan kemudian juga kita bisa memberikan pendidikan makan bagi anak dan keluarga dan di sekolah. Ya. Jadi anak itu harus dididik, baik di keluarga sendiri dan di sekolah. Dan ini akan membantu membangun preferensi anak terhadap pangan lokal. Dan ini akan mendaulatkan mulut keluarga. Ya. Karena anak udah kenal, sekarang anak ditawari pangan lokal. Apaan itu? Ih, nggak enak, karena nggak terbiasa. Jadi mestinya anak-anak dibiasakan. Singkong itu seperti apa, talas itu seperti apa, dibikin comro, dibikin apa, jenang kah, dibikin apa lagi gitu. Ya. Kemudian, nah ya, untuk memperoleh pangan untuk healthy diet bisa dengan cara apa? Salah satunya adalah kalau langkah bagi saya sih menanam sendiri dulu, ya, yaitu dengan memanfaatkan lahan pekarangan seberapapun luasnya. Pas saya nggak punya sama sekali halaman, pasti ada sudut-sudut yang bisa untuk meletakkan polybag atau pot, ya. Tanamlah dengan tanaman, sekaligus menghiasi juga menghasilkan makanan. Atau membangun rooftop garden, ya, taman di atas atap, atau tabulampot, atau verticulture. Atau bertanam secara organik, hidroponik, aquaponik, atau hidragonik. Ya. Anda juga bisa ikut dalam kegiatan, bukan KRP lagi, RPL, ya, jadi Rumah Pangan Lestari. Ya. Ada, bukan kawasan, sekarang namanya ada Rumah Pangan Lestari. Jadi bersama keluarga lain, misalnya mengelola bersama lahan kosong atau lahan di bawah sutet atau lahan nganggur lainnya. Kita kelola bersama, tanamin dengan produk yang kita butuhkan oleh keluarga. Dan juga kita bisa memanfaatkan kemasan bekas, seperti pouch bekas minyak goreng sebagai pengganti pot atau polybag. Itu cara pertama, itu yang saya lakukan, keluarga saya lakukan. Yang kedua, membeli langsung dari petani setempat. Oke lah, karena kami nggak cukup, ya kita sebagian beli langsung dari petani setempat, lokal farmers. Atau membeli dari sumber terpercaya yang sudah menerapkan prinsip sustainable food system atau bersertifikat organik atau bersertifikat keamanan pangan ataupun ada jaminan mutu. Kemudian juga sebaiknya kita bisa memanfaatkan indigenous dan underutilized local resources, jadi sumber daya yang dari lokal dan mungkin selama ini kurang termanfaatkan. Misalnya uwi-uyan. Ternyata saya menemukan waktu di Semarang, saya menemukan lebih dari 20 jenis uwi-uyan. Ada uwi gembili, uwi gadung, uwi tiang, uwi ireng, ya. Ada kentang udara, banyak sekali lah. Ada uwi kuning, ya. Ada berapa macam tuh. Talas-talasan, talas juga macam-macam. Ada yang sekarang lagi ngetren talas beneng, besar dan poneng dari Pandeglang. Ada talas mentega, talas sutra, talas belitung, talas satu emo, taleh padang. Banyak sekali, talas Pontianak. Sagu, lebah lokal, serangga dan ulat, keong sawah, sayuran dan buah setempat, misalnya kenikir, daun ular atau daun bijalar, daun kelor, jotang, jonghe, gedi, caya, tekokak, lapeni, lampenas, mareme, timun India, campolai, mundu, rukem, erbis, nggak tahu Anda masih kenal nggak ya? Bisbul, kemang, kecapi, kesemek, keledang, tarap, matua, dan sebagainya. Itu ada nama buah-buah lokal yang mungkin Anda generasi milenial sudah nggak kenal lagi, tapi masih ada, ya. Di PEMA ada beberapa itu. Kemudian menyiapkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan makanan yang beragam dengan memperhatikan aspek sanitasi dan hygiene serta sensori. Dan tentu saja ini tujuan akhirnya adalah membangun
nasionalisme lewat mulut, ya, sehingga melalui kedaulatan mulut. Nah, jadi mari kita tegakkan kedaulatan mulut bangsa, ya. Yuk kita tegakkan kedaulatan mulut bangsa. Cegah food trap, ya. Roti no way, aku suka kapurung, sempolet. Apel no, aku sukanya sawo, begitu. Dan ini sudah menjadi kampanye di seluruh dunia, ya. I love eating local food, buy local. Ini foto saya ambil gambar waktu saya ke New Orleans, ya, Louisiana, ya. Saya ketemu supermarket besar di sana. Lalu ada ini kampanye, buy local products, ya. Buy fresh, buy local, eat local first, sing local food, ya. Dan wujudkan kedaulatan pangan dengan buy lokal. Ini ada 12 alasan kenapa kita harus mengonsumsi pangan lokal dari petani setempat. Ya. Pertama, kita memastikan membeli dan mengonsumsi pangan yang aman dan dapat ditelusur. Ya. Coba kita gampang menyelusuri combro, siapa yang buatnya, bahan bakunya diperoleh dari mana, cara bikinnya bagaimana, gampang. Aman tidaknya gampang. Bandingkan dengan makan pizza. Di pizza ini ada 12 negara yang ikut bergabung membangun pizza. Terigunya dari Australia, saus tomatnya dari Cina, kejunya dari Belanda, oreganonya Italia. Wah, negara gimana kita mengecek kehalalan, keamanannya, ya, termasuk cara bikinnya seperti apa. Rumit. Ya. Kedua, mendapatkan pangan alami dan bahkan organik. Ketiga, tidak mengandung pangan rekayasa genetika pastinya. Kemudian 4, mendapatkan nilai-nilai baik. Ya. Ada nilai-nilai ketika kita begitu. Kemudian menikmati dan makan pemandangan, ya. Ketika Anda makan tauco Cianjur, ingat pemandangan Cipanas. Ketika Anda makan apa? Gudeg, wah, ingat Jogja dengan Malioboro-nya dan seterusnya. Mendukung tradisi lokal, ya. Memotong jarak makanan. Jelas ini jarak makanan nggak terlalu jauh, nggak ada ongkosnya bahkan, sehingga nggak ada perlakuan selama perjalanan tersebut. Jelas, ke-8, mendukung ekonomi pedesaan, mendukung bisnis keluarga kecil. Ya. Kemudian belanja lokal, belanja pangan domestik. Ya. Dan ke-11, benar-benar mendukung ketahanan, kedaulatan pangan, dan kedaulatan mulut bangsa Indonesia. Tapi ada yang lebih penting. Ya. Pengalaman saya telah keliling puluhan negara dan mencicip berbagai makanan di dunia ini. Ini yang kelebihan produk lokal itu. Indonesia rasanya enak, benar-benar enak. Buktikan. Makanan terlezat di dunia adalah di Indonesia, yaitu rendang Padang. Nah, ini sebagai contoh, ya. Ini saya tidak asal teori, ya. Jadi saya menjadikan lahan pekarangan sebagai mall ketahanan pangan. Ini adalah mall saya. Ya. Saya mau nangka tinggal ini ke mall saya di belakang rumah. Ini singkong, ada pisang, ada nanas, ada mangga, ada talas beneng, ada talas Bogor, ada daun ginseng untuk sayur istri saya nih. Ya. Ada sumber protein hewani, ya. Telur dan daging ayam, ada patin dan lele, ya. Ada madu, ini lebah, ya. Ada pala, macam-macam, ya. Ini di halaman sekitar, ini di pinggir kolam saya di dekat dapur, ada kolam renang. Kita bikin ini sayuran, jadi isi kalau mau masak tinggal metik. Nih, bahkan di pagar aja karena ini tanam berbagai sayuran, tomat,
ada daun cincau, macam-macam. Ya. Jadi jadikan halaman dan ruang kosong di rumah sebagai tempat produksi kebutuhan dapur. Ya. Ini di atas, ya. Ya di atas nih, di atap rumah nih, ya. Ada sukun, ada alpukat, ada jagung, nanam jagung, alpukat, ada lemon. Dan di halaman depan rumah saya nanam sukun, alpukat, panennya di atas. Pisang. Jadi jadikan halaman dan ruang kosong di rumah sebagai tempat produksi kebutuhan dapur. Ini di atap nih ya, atap rumah saya nih, ya, rooftop garden. Semua kebutuhan dapur ada di sini. Ya. Bahkan herbal juga. Ini untuk obat saya darah tinggi ada mengkudu, ya, ada cincau, ada serai, daun caya, ya, macam-macam. Lebah juga ada nih, ya. Jadi jadikan atap rumah sebagai taman produksi makanan, rooftop garden. Inilah petaninya, ya. Istri saya sedang panen, ya. Alhamdulillah. Inilah hasilnya, ya. Ini yang kita peroleh. Ini semua dari Mall Ketahanan Pangan yang ada di belakang rumah dan di atap rumah, ya. Ini semua nih hasil panen semua, ya. Jambu ini nggak ada yang dia beli dari supermarket, ya. Ini produknya ada comro, ada pisro, ya, ada sosro, ya, oncom di jero, pisang di jero, dan sosis di jero. Ya. Ada tiu gatot nih, saya lagi bikin gatot dari ubi jalar, ya. Ini tabu lampotnya, ya, bisa bikin petai segala macam. Jadi bila lahan pekarangan sempit, produksi makanan dalam tabu lampot. Sebagai summary, ya, jadi organic agriculture is the best example of sustainable agriculture system. The organic agriculture system is demanded to apply the organic principles and norms, and therefore the supply chain management of organic agri-food is quite unique and is bound by many regulations and standards to maintain its organic integrity and credibility. Ya. Jadi saya kira tidak perlu diterjemahkan, ya, dengan bahasa Madura, ya. Jadi pertanian organik merupakan contoh yang terbaik untuk sistem pertanian yang sustainable. Dan sistem organik dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip organik, tadi ada 4, dan norma. Dan karenanya manajemen rantai pasok dari produk organik ini cukup unik dan terikat oleh berbagai peraturan dan standar untuk mempertahankan integritas dan kredibilitas sebagai organik. Dan sistem pertanian organik tidak ragu lagi mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Konsumer menuntut produk organik untuk permintaan konsumen terhadap produk organik terus meningkat, tak peduli tanpa memperhatikan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi global ini adalah negatif sebagai dampak dari COVID-19. Terdapat nilai-nilai yang dirasakan oleh konsumer terkait dengan memilih produk organik. Untuk membangun ketahanan pangan dan keamanan pangan, kita perlu menerapkan prinsip-prinsip sustainable, yaitu sustainable system, dan tiap rumah tangga menerapkan healthy diet. Untuk ini perlu upaya untuk mengurangi food loss dan waste Indonesia untuk menjamin ketersediaan pangan. Kita perlu membangun, ya, preferensi makanan dan kedaulatan mulut dari orang Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya lokal sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan makanan dan mencegah kelaparan. Sebagai penutup kata, Anda yang suka menghambur-hamburkan makanan, ingat, money is yours, but resources belong to the society. Uang memang milik Anda, tapi sumber daya adalah milik masyarakat. Dan dari kuliah ini, mestinya
Anda juga bisa memahami arti penting pertanian. Ya, walaupun KKP-nya di IPB, kenapa di IPB? Karena ini penting kita memahami pertanian. Kata orang Korea, Nongja Cheon Haji Daibon, agriculture is the great fundament of the life of sky and earth. Ya. Jadi pertanian adalah fondamen kuat dari kehidupan langit dan bumi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu.